syukur dan memberi kekuatan dan kesehatan pada kami, sehingga pada siang hari ini kami kompak siang dapat bersama-sama datang ke hadirat Bapa, menyembah Bapa, memuji dan memuliakan nama Bapa. Ya Bapak, pada sore hari ini kami akan sharing firman Tuhan, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan juga membagikan pengalaman-pengalaman. Kiranya kami semua Tuhan lindungi sertai, Tuhan beri pengertian, hikmat, dan marifat ya Bapak, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Terlebih ya Bapak, kami dapat melakukan, mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, tema firman Tuhan yang hari ini adalah nasihat ilahi setiap hari. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul ayat 20. Pasal 20. Kisah Rasul 20 ayat 25 sampai 32. Kisah Rasul 20 ayat 25 sampai 32. Dan kami bacakan demikian firman Tuhan. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Tapi itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. 27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. 31, tapi itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu pada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Amin. Renungannya akan kami bacakan. Dalam renungan hari ini, ya, kita melihat pentingnya nasihat ilahi bagi pemimpin gereja. Kata Paulus, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Tapi itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Dia tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada orang-orang percaya. Karena itu Paulus memberi nasihatnya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anak sendiri. Paulus tidak memandang bulu dalam memberikan teguran kepada para pemimpin gereja. Paulus berkata, tapi itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu
masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu pada Tuhan dan kepada firman kasih sayang karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kamu bagaimana yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Isi hati Paulus diungkapkannya kepada mereka lewat nasihat ilahi yang dia berikan setiap hari. Tujuannya agar jelas agar para murid bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpin. Dia memberi nasihat ilahi yang tiada putusnya setiap hari. Sudahkah kita juga mencontoh Paulus dengan hidup dalam nasihat sehari-hari? Jadi Bapak Ibu, temanya nasihat ilahi setiap hari. Di Paulus di dalam firman Tuhan hari ini, Paulus itu terus menyampaikan firman Tuhan pada orang-orang sekitarnya dan juga menyampaikan nasihat ilahi pada mereka. Ya. Tujuannya agar para murid bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpin. Dia memberi nasihat ilahi yang tiada putusnya setiap hari. Jadi Tuhan mengharapkan kita semua ini untuk mencontoh Paulus dengan memberikan nasihat-nasihat ilahi pada orang-orang yang kita muridkan. Amin. Marilah kita sharing firman Tuhan lebih mendalam di dalam breakout room. Kami persilakan Pak. Oke. Tes, selamat siang. Gimana? Sudah selesai? Cukup ya waktunya ya? Ya cukup Pak, lengkap. Cukup ya? Di tempat saya hanya tiga orang. Tiga orang ya? Ya Pak Tri 3 orang, Bu Maria juga handle 3 orang. Oh iya. Ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Boleh, silakan di main room. Apa ini? Tanya. Iya. Kalau di tempat saya tadi sudah lengkap semua Pak. Ada Pak Iwan juga, ada Pak Yumbo. Ini Pak Yumbo sudah tidak ada ya, Pak Iwan? Oh iya masih ada. Oh ya Pak Yumbo sudah terlempar mungkin jaringan. Oh iya terlempar tadi Pak. Iya. Jaringan dia. Iya. Barangkali. Ya, Pak Iwan ada yang mau ditanyakan Pak Iwan? Tes 1. Pak Iwan lagi apa? Ada kerjaan ya? Iya Pak. Halo Pak Charles gimana? Halo Pak Charles. Iya Pak, lanjut lagi sambil kerja. Sambil kerja, oke. Pak Charles saya juga ya. Ya oke lah. Ya. Pak Charles sambil kerja. Ya. Bu Maria ada yang mau disampaikan Bu? Ya Bu Maria ada yang disampaikan? Mama Ita. Cukup Pak Andre, kami bertiga ya? juga cukup, ya. Waktunya cukup kan? Cukup sekali. Ya oke. Jadi ini sering sekali kan kisah para rasul kan. Oke. Nggak ada kesulitan ya? Ya Pak, nggak ada Pak. Oke. Ya oke. Nggak ada, lanjut aja. United Prayer. Ya, baiklah Bapak, Ibu-Ibu, marilah kita masuk saling mendoakan. Kami silakan, barangkali ada Bapak Ibu. Ada ini Bu Inggit. Oh, Bu Inggit habis ganti perban, dia minum obat nyeri, tidur 1 harian dia bilang. Oh, tidur 1 harian. Ya? Ganti perban. Baru tadi WA sama saya, tolong didukung dalam doa. Masih nyeri-nyeri dia punya lukanya itu. Jadi minta dukung dalam doa itu aja. Sudah di rumah deh. Oh, Bu Inggit. Ya, Bu Inggit. Ya. Ya. Kemudian masih ada lagi? Iya, saya. Iya, Bu Rita ya. Iya. Saya masih telinga nih ya. Nanti hari Jumat saya ke dokter saraf.
Itu. Ya. Kemarin dua. Udah kan? Kemarin, sekarang kan di ini lagi ke di apa Di follow up ya? dilimpahkan ke dokter saraf Oh gitu. ya, Iya gitu sarafnya aja. ya. Oke. Tambah ini siapa? Anak saya tuh yang Ahirudin Harahap ini supaya ada keturunan lah. Kebetulan Nilai. kalau Oh ya. iya, kebetulan cucu kemarin masuk angkatan darat tidak Oh, lolos. diterima ya? Tidak lolos. Oh. Tidak lolos. Tidak karena Apa dia yang kurang? waktu berenang jatahnya 50 meter, dia sanggupnya hanya 30 meter. Oh, kurang dikit ya. Iya, Cuma gitu. 50 meter kan ringan tuh. Nggak Ya jauh. itulah dia nggak siapnya atau kurang latihan atau bagaimana. Padahal kan 50 mereka meter tuh ringan banget itu. nah itulah. Iya. Gitu. Saya biasa 200 meter, 300 meter. Ya itu karena Pak Andre kan sering gitu. Ini dia Iya. mungkin Ya. pengalamannya mungkin belum ada dan latihan berenangnya juga tidak. Kalau 50 meter nggak mampu, nanti bahaya kalau dia diterima. Iya. Iya, wah. 50 meter kan pendek sekali itu. Iya, ya. Tapi lebih baik nggak diterima karena bahaya. Kalau dia diterima nanti waktu dia masuk berat itu. Iya. Lebih berat latihannya. Iya. Oke, puji Tuhan lah. Mungkin belum waktunya dia harus berlatih. Waktunya mungkin, ya. Waktunya Bu. Ya. Ya. Ini baiklah. Data ini hanya Ibu Rita umur 76 masih seger ya. Enggak Pak, itu 76 itu 76 gereja Wisma. saya Wisma 76. Wisma Kalau 76 ada nama di kalau gerejanya ada di sana, Pak. ya. Ibadah di Saya Wisma kira, 76 saya kira Slipi, Pak. usia 76 kelihatannya masih seger banget gitu loh. jauh Pak, masih jauh, saya belum sampai 70. Belum. Itu nama gereja saya di Wisma 76. Kalau doa dari Bekasi, Serpong. Nah, kita bilangnya kita Wisma 76 gitu. Ya, memang gedungnya ada tulisannya 76 memang. Iya. Pak Andri, boleh saya bicara sebentar, Pak? Ya, silakan. Oh ya, boleh. Itu kembali kepada Ibu Rita ya, Bu Rita ya. Kita berbagi dalam hal ini ya, Bu ya. Saya bukannya dokter, saya bukan sensei, saya bukan tabib, tapi kita berbagi ya. Tadi berbicara masalah keturunan ya Pak ya, Bu ya. Mungkin kalau mau mencoba suami istri itu minum bir setiap pagi. Birnya itu arti kata bukannya bir bintang ataupun bir bintang. Itu adalah air seni yang pertama sekali. Jadi waktu lagi pertama kita buang air kecil, kita buang dulu sedikit, setelah itu kita ambil, kira-kira setengah gelas itu kurang lebih sekitar ya, berita saya udah nyengir aja nih, kira-kira 100 mili gitu ya, 100 mili gitu, 100 mili itu terus diminum gitu Bu. Itu diminum itu suami istri ya, itu apa namanya itu akan menambah kekentalan sperma. Jadi dia punya semennya itu lebih kuat gitu, Bu. Oh, buat anak saya nih. Iya, untuk anak ibu tadi ya. Tadi bicara untuk anak ibu yang untuk yang belum itu ya. Ya ini sebagai masukan aja. Yang tidak harus belum punya anak itu. Aja, ya. Jadi tiap pagi itu minum kurang lebih 100 ml. Pertama sekali kencing dibuang terus setelah itu ditadangin kira 100 ml terus minum. Selanjutnya itu mau kumur-kumur, mau sikat gigi terserah dah. Saya melakukan itu Bu 7 tahun. 7 tahun itu saya kalau nggak melakukan itu lagi itu kayaknya ada kurang. Dulu saya juga sulit dapat anak. Setelah saya melakukan itu ya puji Tuhan mungkin ya. Saya juga nggak tahu lah ya. Itu saya merasakan sperma itu tuh lebih lengket Bu. Dan jumlahnya juga mungkin lebih banyak. Nah itu saya dapat keturunan Bu. Lagi itu saya sampai 7 tahun melakukan itu Bu. Ini sebagai masukan aja, tidak harus. Ya kalau dia mau kerjanya enggak pun ya nggak apa-apa. Ini kan daripada berobat mahal-mahal ya kan. Ya apa salahnya kalau dicoba gitu. Itu aja ya Pak Andre, Pak Tri sama Bu Rita. Ya, Pak Iwan itu minum bir setiap hari ya?
Statement B Itu sambil berapa Hari lama? tiap pagi Bu. Tiap itu pagi. tiap pagi satu Pokoknya yang loki air satu seni gelas. pertama sekali itu yang diambil. Yang kencingnya Bu, Pak, yang kedua. Ya, Oh iya. nggak tega ada tuh. Pertama sih memang sulit Bu, tapi saya lama-lama kebiasaan. Itu muka kita bisa jadi kencang Bu, muka kita jadi kencang bisa merah merona gitu Bu. Itu karena dia punya sperma juga lebih. Ya kita kan bicaranya ini kan masalah keturunan ya. Siapa tahu tuh sperma itu mungkin karena kurang lengket atau jumlahnya kurang banyak gitu Ya, loh. Itu ya. yang pernah saya ini. Ini mohon maaf ya, cuman kita bercerita cuman berbagi doang. Iya, iya, Saya iya. tidak menjamin, oh pasti itu bakal itu berhasil gitu, enggak juga. Karena saya udah melakukan itu saya udah merasakan sendiri Bu, spermanya itu lebih lengket. Berapa lama tuh Pak minum maksudnya dapat anaknya akhirnya? Oh nggak tahu dah, nanti kalau Enggak, kalau Pak, umpamanya sampai maksudnya berhasil, udah minumnya sampai berapa itu ya udah lama? berhasil. 1 minggu kah? 1 bulan kah? 7 Iya, tahun. ya itu nanti Hah? bagaimana aja ya, saya juga nggak bisa katakan bahwa itu berhasil harus ya Bu ya. Nanti Enggak, kalau memang maksud udah saya, isi, kalau udah isi ya udah, mau diterusin silakan, nggak diterusin ya udah gitu. Pak Charles tuh berapa lama minum itu terus ada keturunan? Itu nggak tahu Bu, kan Oh, nggak masing-masing tahu ya. kita kan pola makan kita kan satu sama lain kan berbeda Bu ya. Pola makan Oh iya, Ibu, iya. Pak Andre, Pak Tri juga Ya, kan beda-beda beda ya kan. Pak. Jadi Iya. kualitas daripada urin itu kan beda-beda juga. Dampaknya terhadap sperma pasti beda-beda juga kan Bu. Seperti Iya, begitu. iya. Tetapi kalau malamnya kita makan ini kebanyakan makan daging, itu rasanya pahit Bu. Rasanya pahit. Saya udah rasain itu. Rasa nano-nano kayak begitu. Itu muka kita jadi seger tuh Pak Andre, Pak Tri. Jadi Iya. kenceng muka kita merah merona. Itu ya. Nggak bisa awet muda lagi. Oh gitu ya. Jadi air kencing pertama Pak, kemudian yang pertama dibuang dulu, baru yang keduanya itu ya Pak. Ya, enggak, pokoknya yang pertama aja Pak, cuma diambil kurang lebih sekitar 100 mili lah. Oh, Saya dulu waktu lagi ambil pertama. sedikit ya. Saya dulu Ya. ambil satu Dibuang dulu seloki. sedikit, baru diambil sedikit dulu, Iya nggak betul, buang semuanya. sedikit dulu. Saya Dulu dulu baru gurita, saya tampung. minumnya 1 seloki Bu. Terus saya tambahin, saya Oh, tingkatkan. Saya tingkatkan sampai hampir 3/4 gelas aqua yang itu saya sampai seperti itu. Oh, Itu banyak pagi itu. saja Pak. Iya. Setiap pagi aja, setiap pagi, cuma Oh, pagi setiap tok, pagi. pagi tok, siang enggak, malam enggak. Ini mau buat masukan aja iya, ya, iya, Bu Ya. ya. iya, iya. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke, Ya. itu aja Pak Andre, Pak Tri, Baiklah. Bu Rita, itu kok Ya. saya. Ini, silakan Pak Iwan mendoakan Bu Rita. Nanti Pak Andre mendoakan Bu Inggit. Saya yang tutup doa Oke. penutup. Doa Bapak kami dan doa berkat nanti saya. Kami silakan Pak Iwan dulu ke Ibu Rita tadi keluhannya di telinga. Telinga saya. Itu Ah, apa? Telinganya sakit atau enggak bisa mendengar, Bu? Iya, agak-agak sakit, terus kayaknya dikilik-kilik gitu, kayak dikilik-kilik gitu. Ibu Pendengaran jelas ya, Bu? Pendengaran sih bisa jelas. suka ini Bu, tarik napas, hidungnya ditutup, lalu dibuang napasnya dari telinga. Pernah belum Hah? melakukan seperti itu? Belum pernah. Ini baru dengar. Ibu tarik napas, hidungnya ditutup, ya, tarik napas. Lalu waktu udah dibuang, hidung sama mulut tertutup, tapi udaranya dibuang dari telinga, Bu. Jadi dia akan keluar, pes, gitu loh, Bu. Gitu. Iya. Membuang ke telinga bagaimana, Pak, caranya? Pak Tri aja bingung. Iya, membuang ke telinga gimana itu, Pak? Keluar dari telinga bagaimana caranya? Iya. Kita tarik napas ya. Iya. Tarik napas, kita tutup nih. Oh. Kita tahatkan. Lalu pada waktu lagi buang napas, hidung sama mulut tetap tertutup, terus nanti kita hentakan aja, kita keluar. Nanti keluar udara dari kuping. Dikeluarkan itu ya. Itu kalau Ibu ke dokter THT pasti disuruh lakukan itu, Bu. Oh iya, memang ada keluar memang, ada itu. keluar udara dikit. Dia keluar, ada muncul. Ya kan? Pak Andre udah coba, Pak Andre? Ya, udah ada. Ya kan, keluar dari telinga itu. Oh, ditutup terus Pak di mulut itu, di hidung ditutup. Iya, ada
Tapi nggak banyak, keluarnya nggak banyak Betul, memang. nggak banyak, nggak Yang banyak. keluar nggak Dia banyak. seperti Tapi ada satu keluar. loncatan aja gitu. That's ya. Itu Ya, kalau ada bunyi. Betul. Iya, kalau kurang Pak. mendengar, bisa mendengar ya Pak Iwan. Enggak gini Bu, itu kan hanya untuk apa Rasa, namanya ada rasa. itu kan satu terapi ya. Sama aja tadi Ya. yang urin juga terapi, yang ini juga telinga juga terapi juga Bu, seperti itu Bu. Coba lakukan, cuma sebentar kok, gampang tuh keluar dia udara dari kuping gitu. Ya. Iya, saya coba Ya, nanti Pak Pak Iwan. Andre udah coba ya? Yang tidak Saya mendengar coba. bisa mendengar juga ya. Ada keluar dikit. Iya. Ya. Oke, baiklah kita doa ya untuk Ibu Reta. Ya. Allah Bapa di surga, pada siang hari ini kami berkumpul di acara Zoom ini. Terima kasih atas berkat anugerah keberikan kepada kami. Berikanlah kami pada hari ini kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang Kau berikan kepada kami. Pada siang hari ini, kami akan berdoa untuk Ibu Rita yang sedang mengalami gangguan kesehatan di telinganya. Tolong bukakanlah, jamahlah telinga Ibu Rita dengan kasih karunia kuasa dan mujizat-Mu dan firman-Mu yang begitu hidup dan nyata, agar keluhan di telinganya itu dapat dipulihkan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkanlah Ibu Rita ya Tuhan, maka Ibu Rita akan sembuh. Selamatkanlah Ibu Rita, maka Ibu Rita akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Hai Ibu Rita, iman telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Mengalirlah bilu-bilu darah Tuhan Yesus, mengalir kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, agar penyakit telinga Ibu Rita dapat dipulihkan dan disembuhkan, dan terjadi kesembuhan menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa untuk Ibu Rita. Haleluya. Amin. Ya, Bapak di surga, kami bersyukur pada siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak di surga, kami percaya walaupun apa yang terjadi pada Ibu Inggit yang saat ini mengalami nyeri-nyeri karena sedang dalam taraf penyembuhan dari tangannya, kakinya, bahkan kulitnya dia merasa nyeri, dan sekarang dia lagi melakukan terapi pijat. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau menjamah apa yang dirasakan oleh Ibu Inggit Ganarsi yang saat ini sulit untuk dia tidur, bahkan dia minum obat sehingga dia tertidur sehingga sulit ya untuk menghilangkan rasa nyerinya. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada Ibu Inggit. Dia adalah anak-Mu Tuhan. Saya percaya biarlah Engkau saja yang menjamah penyakit-penyakitnya. Biarlah dia terus memuliakan nama-Mu, memberitakan kebenaran kepada setiap orang, memberitakan kebenaran kepada keluarganya, kepada sanak saudaranya, sehingga dia tidak stop itu, dia punya keringat untuk menyampaikan. Bapa di surga, tutup bungkul dengan kuasa darah-Mu sehingga tak ada lagi penyakit-penyakit yang menyerang, karena Engkau sendiri sudah menggantikan darahnya, sehingga biarlah darah Kristus yang ada di dalam tubuhnya sehingga dia bisa menolak penyakit-penyakit itu tidak layak. Dan anak-Mu tutup bungkus dengan kuasa darah, saya usir keluar karena Engkau sudah memberikan otoritas kepada saya, anak-anak-Mu, untuk mengusir segala penyakit apapun juga yang ada di tubuh Ibu Inggit Ganarsi. Makasih Tuhan, saya percaya Engkau sudah bekerja dan sedang bekerja, dan saya mau pegang janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dalam nama Kristus mengucap syukur ya Bapak atas campur tangan Tuhan pada kami kompak siang ini ya Bapak, atas kehadiran Tuhan, sehingga kompak siang ini ya Bapak dapat berjalan dengan baik, hikmat, tekun dan lancar. Bapak mengucap syukur karena pada siang ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Yang firman Tuhan mengingatkan kepada kami harus mencontoh, meneladani Paulus untuk menyampaikan nasihat ilahi
kepada orang-orang yang kita muridkan. Amin. Dan firman Tuhan kepada orang-orang yang kita muridkan, sehingga orang-orang kita muridkan ini dapat bertanggung jawab, menjadi teladan juga bagi orang-orang yang akan dimuridkan lagi, sehingga terus akan memuridkan, murid yang dimuridkan akan memuridkan lagi, sehingga akan terjadi pemuridan sampai yang terjelas. Pak Surgawi, kiranya Tuhan berkati Pak Iwan, Tuhan berkati Pak Andre, Tuhan berkati Bu Rita, Tuhan berkati Pak Charles, Jujuan, dan kami sendiri Tuhan berkati. Selanjutnya doa siang ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat Allah Bapa, sumber pertolongan dan sumber berkat, Tuhan Yesus Sang Putra, sumber kasih sayang dan sumber keselamatan, Roh Kudus, sumber kekuatan, sumber penghiburan dan damai sejahtera, melindungi, menyertai, dan memberkati kami semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Oke, terima Sampai kasih Pak ketemu Tri. lagi. Ya. Terima kasih Mama Makasih. Ita, Ya, Maria Kendek, ya. Pamit Gile, ya, Pak Charles, ya. pamit. Ya. Iya. Terima Tri Silo, kasih. terima kasih. Andre, Pak Ibu. Tri. Kita Ya.